menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Tapi wonten Bapak Ibu, tanah yang modelnya tidak seperti tanah yang subur. Ketika terjadi hujan, justru tanah itu cuma menampung saja. Jadi menampung air yang dari langit ditampung sehingga menjadi genangan-genangan air, menjadi danau, menjadi bendungan, menjadi air yang melimpah ruah, sehingga masyarakat petani menggunakannya untuk irigasi. Hewan-hewan meminumnya sebagai air minum. Orang masih bisa mendapat manfaat dari air yang tergenang tadi. Tapi masyaallah muslimin, ada manusia itu yang seperti tanah yang tandus. Meskipun hujan lebat, ujuane deres kados napa kemawon, tapi ternyata air yang jatuh dari langit tidak bisa diserap, tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa ditandon, tapi hanya sekadar lewat begitu saja dan tidak bisa diambil manfaatnya. Pramila kula panjenengan sami Bapak Ibu mungkin nggih awake dhewe ngrawuhi pengawasan kados wonten ing menika ada orang-orang di antara panjenengan Bapak Ibu ingkang kados tanah-tanah yang subur. Ketika mendapat materi kajian, kemudian panjenengan pahami, panjenengan mengerti, panjenengan hafalkan, panjenengan hayati, tidak cuma itu saja, tapi ternyata ugi panjenengan sampaikan kepada orang lain sehingga kemudian menjadi ilmu dan menumbuhkan kader-kader kebaikan yang baru. Para bapak mungkin materi-materi dibetul-betul diapalke, dicatat, dihayati pada saat nanti Ramadan. Hitungan mungkin tinggal 2 minggu lagi atau mungkin lebih sedikit. Bapak-bapak menyampaikannya di kultum-kultum, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid. Ibu-ibu yang atas makatan pulang dari sini, Masya Allah ilmunya bermanfaat, diamalkan. Lalu kemudian pada saat sesi-sesi kumpulan-kumpulan ibu-ibu arisan PKK maupun mungkin pengawasan teng griya panjenengan, wah aku kelingan deh ini materi pengajian ini, kemudian kita sampaikan kepada jamaah yang lainnya, maka itu akan menjadi kader-kader kebaikan yang baru. Muncul tanaman-tanaman baru Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu kita tidak seperti itu. Kita mungkin hanya seperti air-air atau mungkin seperti tanah yang hanya bisa mengumpulkan air saja. Ketika hujan deras, banyu ini dilumpuki, tidak bisa diserap, tidak bisa memunculkan tanaman baru. Kita datang dan pengawasan, kalau panjenengan sami midhangetaken, mungkin enak sing nyadat, ono sing ngapalke, ono sing ngamalke, tapi ketika kalau panjenengan sami diminta untuk mendakwahkannya, menyampaikannya sama orang lain, Masya Allah kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Pas rapat arisan PKK, bapak-bapak arisan RT, arisan RW, kemudian Pak RT ngendika, Pak, acara berikutnya adalah tausiah, monggo kagem panjenengan waktu dan tempat saya persilahkan. Panjenengan langsung bingung, jujuk dikei mic. Kemudian Bapak Allah ke Pak RT, mbok liyane mawon mboten Pak jenengan kula ngerti benda ahad niku gedung dakwah berarti benda ahad pengajian. Pun niki pangisi saisi sini. Akhirnya kita cuma assalamualaikum terus bar niku waalaikumsalam. Nggih. Ada di antara kita yang ilmu mungkin paham, tahu, bisa mengamalkan, tapi namun Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan. Maka Islam itu kita amalkan. Kalau jualan menjadi trader, menjadi penjual yang baik, penjual yang jujur. Karena kita tahu bahwa akhlak itu adalah sebelum ilmu, adab itu adalah sebelum ilmu. Para ulama mengatakan kami belajar adab 20 tahun, baru kemudian kami belajar ilmu selama 10 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu nanti satean kain, punya toko kain, kemudian beliau bilang kepada karyawannya, Mas, kain sing iki bolong Mas, ono cacate, dolen nganggo diskon sing akeh, ojo nganggo rego normal. Nggih, siap, nanti saya jual. Akhirnya syekhnya ini pergi, Imam Ahmad pergi ke satu tempat. Beberapa saat kemudian beliau kembali dari safarnya. Lalu tiba-tiba di dalam toko beliau cek, ternyata kain yang cacat tadi sudah hilang, sudah tidak ada.
Lalu kemudian ditanyakan kepada karyawannya, "Mas, lah mau kaine sing bolong mau ning ndi kok wis ora enek?" Nyuwun pangapunten Syekh, niku wau kaine sampun pajeng, sudah laku, kamu jual berapa? Nun pangapunten kula wau mboten kemutan, saya tidak ingat, saya lupa, saya jual dengan harga normal. Oleh karena itu Mas, sapa sing tuku mau ayo diparani ning omahe. Akhirnya didatangi Bapak Ibu ke rumahnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Pak, itu tadi kain yang panjenengan beli adalah kain yang cacat, ada lubangnya, kain yang tidak normal. Makanya Bapak tadi beli dengan harga normal, kami minta maaf. Uangnya saya kembalikan, kainnya buat hadiah untuk panjenengan." Bapak Ibu ginten-ginten teng daerah mriki enten boten pedagang kain model kados ngoten. Mbak kainnya payu to, nggih niku Bu sing cacat tau payu ya wis bane gudangnya sing cacat-cacat kokno kabeh. Nggih. Mumpung payu. Makanya Masuk Muslimin mungkin kalau menjadikan semi pengawasan tiap hari mendapat kebaikan, orang mendapat manfaat dari kajian, duduk, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta kepahaman kepada Allah, minta diguyur ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang lainnya. Tapi Masuk Muslimin mungkin kita hanya bisa mengamalkannya. Sehingga kalau penjenengan sami berdakwah tanpa harus menggunakan lisannya, berdakwah tanpa harus dengan ceramah, tapi orang cukup melihat saja, ya Allah ini boleh, Bapak ini boleh, tiang mukmin jujur, sering ke masjid, orangnya baik, suka meringankan beban orang lain. Makanya Bapak Ibu ketika Nabiullah Muhammad SAW ke Gua Hira mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian beliau tubuhnya gelisah, gemetar, pulang-pulang ketemu dengan istri beliau, Ibunda Khadijah. Lalu Ibunda Khadijah kemudian memberikan selimut, lalu ngendika, "Ya Rasulullah, ya suamiku, ya Muhammad, tidaklah Allah akan menghinakanmu karena engkau termasuk orang-orang yang suka memuliakan kamu dan suka menghilangkan beban orang-orang lain di sekitarmu." Masya Allah. Bila Masuk Muslimin, Islam yang ada dalam diri kita ini, kalau kita amalkan, iman yang ada dalam diri kita ini, Bapak Ibu, kalau kita amalkan, Masya Allah, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Orang akan melihat, loh, wong Islam kayak lo, wongi resik-resik, wong Islam kayak wongi jujur-jujur, wong Islam kayak wongi api-api. Apabila 4 kondisi orang yang kata Nabi tidak akan disentuh oleh api neraka, setunggal tiang ingkang hayin, orang-orang ingkang atine menika gumantung oleh Allah, tidak ada kegelisahan sedikit pun. Ya meskipun sok-sok iki rada grundel sithik, beras 16.000 berikut Ibu. Nggih. Wae kok mundake barengan. Maka kadang-kadang kita mungkin sedih sedikit, tapi tenang, ini cuma dunia, masih ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta. Tenang, ini hanya urusan dunia. Kita diperintah oleh Allah takwa hanya ketika hidup saja. Kalau misalnya besok pagi kita ditakdirkan meninggal, ya cuma hari ini sama besok kita bertakwa. Setelah itu kita menikmati amal kita di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, priyantun-priyantun ingkang hayin, tenang karena ada Allah. Kemudian yang kedua, priyantun ingkang lain, orang-orang mukmin yang akhlaknya lembut. Kalau sama orang lain, Masya Allah, sopan, santun, adabnya digunakan. Apalagi kalau menjadikan semi piantun Jawa, diajari boso dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang lain, Bapak Ibu, orang-orang yang lembut terhadap orang mukmin, lembut terhadap sesama orang beriman, sesama orang Islam. Makanya kalau jangan nonton, kok enten pengajian sampai digeruduk masjid dibubargi hanya gara-gara perbedaan pemahaman. Itu merupakan satu musibah yang besar terhadap pulau penjaringan sami Bapak Ibu. Oleh karena itu nopo Masuk Muslimin lain yang lembut kepada saudara kita. Yang ketiga adalah pribadi-pribadi ingkang korib, nopo niku korib, orang-orang yang dekat. Baru kenal saja Bapak Ibu nggih, baru tepang, baru
baru mengenal sebentar saja sinten Pak asmane tiyang pundi Pak, lenggah wonten pundi, kesibukanipun napa, orang bisa senang ngobrol niku bisa nyaman. Orang menjadi hangat, menjadi dekat padahal bukan siapa-siapa. Kalau panjenengan nanti misalnya Bapak Ibu diberikan oleh Allah rezeki yang luas, kemudian bisa umroh, Masya Allah ke tanah suci, ketemu sama jamaah umroh yang lain, bukan siapa-siapanya, ketemu juga di hotel yang sama, dahar di restoran yang sama, antri dengan antrian makanan yang sama. Tapi kalau jamaah umroh yang saling iftar, jenengan dulu saja, Anda dulu saja, silahkan. Gak mungkin Bu kita di tanah suci kemudian kehabisan makanan kok sampai keluar lah, itu gak mungkin karena di sana banyak sekali makanan yang disediakan untuk jamaah umroh. Orang-orang yang korek, orang-orang yang dekat, belum kenal tapi orang dekat. Yang keempat adalah biar pribadi-pribadi yang sahel, pribadi-pribadi yang memudahkan urusan kaum muslimin, pribadi-pribadi yang tidak menganggap. Kadang-kadang ya Pak Bu, orang yang punya prinsip kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah. Lah ini kita untuk medeni. Maka kita mudahkan orang muamalah sama kita. Atau semua penjenengan sami misalnya muamalah sama orang, dol tinuku, jual beli. Kemudian mungkin muamalah yang lainnya, kalau saya mau balik ya muamalah panitia dengan diri saya. Kadang-kadang nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah pakai surat, cukup WA saja nggak apa-apa, tidak usah telepon juga nggak apa-apa, yang penting tanggalnya jelas, kapan, waktunya dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang yang kita memudahkan cuma panitia karena mungkin mereka terlalu mudah akhirnya kebingungan. Pernah Bu, kalau pengajian diundang di satu tempat, kalau niku pun nunggu katlauli, panitia kemudian malah ngasih pengumuman, maaf nih Bapak Ibu, karena pembicara belum datang, kita minta untuk bersabar. Mas kalau potong pergi katlauli, oh jenengan Pak pembicara nih. Kamilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 kategori manusia yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan tidak akan dijilat api neraka. Oleh karena itu, mungkin kalau menjenengan sami piyantun ingkang saged niku napa nglumpukke ilmu, terus kemudian ilmu itu kita amalkan, tidak mendolimi orang, tidak menganiaya orang lain, tidak bersikap buruk kepada saudaranya, lalu orang melihat, oh wong Islami Masya Allah nyenengki. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada orang dengan ilmu itu seperti tanah yang tandus, udan terus koyok ngopo, ternyata nggak mampu dia serap, nggak mampu dia kumpulkan airnya, tapi airnya itu namun gembrojok, hilang begitu saja. Nah mungkin ada Bapak jenengan sami orang-orang muslim tinggal di kampung muslim, orang Islamnya banyak, masjidnya banyak, speakernya luar biasa, pengajian tiap hari ada, suara-suara Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setiap kali dibacakan, tapi ternyata nopo masuk muslimin hatinya ini beku, hatinya mati, hatinya tidak ingin untuk mendekat kepada kebaikan, tapi hatinya justru ingin selalu jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara kebaikan dari masjid-masjid, panggilan adzan, suara Quran sama sekali tidak bisa menembus hatinya yang kaku dan hatinya yang mati itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau panjenengan sami berlindung kepada Allah dari model hati-hati yang tandus, tanah-tanah yang nggak bisa ditembus oleh air, tanah-tanah yang nggak bisa mengumpulkan kebaikan di dalam tanah tersebut. Tapi ternyata hidayah Allah tidak mampu untuk menyapa dirinya menjadi piyantun ingkang luwih sae. Tapi lo ma'asyiral muslimin, duduknya kita Ahad pagi mulai jam 6 sampai jam 7 panjenengan lenggah wis sak nyantol-nyantole bismillah. Sing penting niate napa? Golek ilmu. Ora ketan mengke teng mriki, mungkin ibu-ibu angsal lembetan. Nggih. Kok dhisik golek cagak bae. Nggih. Bani gulung-gul lembetan sikile slonjor tekuk teh hangat bani kundurune kleru bismika Allahumma ahya bismika mulai teko bojone piye Bu
Pengajiannya apik Pak, nanti aku turu angel. Insya Allah niku nggih angsal ganjaran niate sampun sae melampah dari rumah satu langkah kaki kanan meninggikan derajat kita di sisi Allah, satu langkah kaki kiri mengampunkan dosa-dosa kita selama ini yang sudah kita kerjakan. Kal insanu makanul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau kita salah, kalau kita lupa, kalau kita dosa, itu berarti kita masih manusia dan kita selalu berharap ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Bapak Ibu konco dumateng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sami berharap nanti ketika semua manusia ingin bertemu dengan nabinya dan kita mencari-cari Nabi kita Nabiullah Muhammad, semoga kita adalah bagian dari umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, para istri ummahatul mukminin, kepada seluruh putra putri beliau, cucu-cucu beliau, para sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka pertanyaan terbesarnya adalah persiapan seperti apa ingkang kula panjenengan sami sudah siapkan. Ibaratnya kula panjenengan sami akan kedatangan seorang tamu agung, Bapak Ibu. Jenengan disanjangi kali putri jenengan. Dua anak wedok umure wis 23, 23 tiba-tiba ngendika kali panjenengan, Pak, Bu, kula badhe matur ana pondok insyaallah sasi ngarep. Mungkin enten rencang kula cah lanang ngejak bapake, ibuke, keluargane telung mobil. Ajeng teng mriki, ajeng lamar kula. Wah, masyaallah, Bapak pasti seneng. Ibu pasti senang, saking senengnya apa Bu, Pak yang kita lakukan. Wah, sesuk sasingara para kono lamaran dipersiapkan segalanya, rumahnya diperbaiki, nek perlu temboknya dicat sing apik, nek perlu tumbas sofa anyar, wah didakeh tenan nggih. Nek perlu tegel diganti granit, nek perlu aspal di keramik, lah nek didit nggih. Pokoknya apa Bapak Ibu, dalam rangka datangnya tamu yang agung, kita sambut dengan sambutan istimewa. Sajian makanan yang paling enak kita siapkan, Bu. Olah-olah yang enak, Bu. Masak yang enak. Kalau nanti tamu datang biar dia puas. Itu saja cuma calon besan, calon mantu. Apalagi nanti kalau panjenengan di sini Bapak Ibu, untuk bulan berikutnya pertemuan kita akan dihadiri calon presiden terpilih. Wah, ya. Langsung depan tuh kita pasang umbul-umbul, pasang baliho, pasang selamat datang dan lain sebagainya. Itu hanya manusia, masyaallah muslimin Bapak Ibu. Lalu bagaimana kemudian Ramadan? Bulan yang kula panjenengan selami selalu berdoa, ya Allah, berkailah kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bagaimana sambutan kula panjenengan sami terhadap sebuah bulan yang menjadikan dia sebagai imam dari para bulan-bulan? Bulan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad. Loh, kok hadiah pripun masyaallah muslimin? Awake dhewe menika umatipun Nabi Muhammad, Bapak Ibu, yuswane mboten saged dawa. Rasulullah ngendika paling hanya sekitar 60 sampai 70 saja. Sedangkan kaum-kaum Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, atus Nabi Nuh mereka yuswa sampai 900 tahun, berdakwah sampai 500 tahun, pengikutnya hanya 81 orang, itu pun istri dan anaknya tidak ikut. Maka kalau dengan yuswa yang selisihnya jauh sekali, kita hanya diberi umur 60 sampai 70, sementara kaum yang lainnya diberikan yuswa sampai ratusan tahun, maka kita tidak mungkin bisa mengejar amal-amal kebaikan orang-orang sebelum kita. Maka oleh karena itu oleh Allah diberilah hadiah berupa Ramadan, dari kata Ramadan yang artinya dibakar.
dihilangkan noda-noda dan keburukan-keburukan kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Ramadan adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan sami. Sampai-sampai kemudian Rasulullah menjanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang kemudian puasa Ramadan siang harinya dan dia berbekal dua hal, iman kepada Allah dan berbekal ihtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya dia yang sebelum-sebelumnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang kemudian berdiri di malam hari, sholat malam, qiyamau wa qu'uda, sujudau, mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ma'asyiral muslimin, persiapan apa yang kira-kira kula panjenengan sami akan lakukan untuk menyambut Ramadan? Pertama, Bapak Ibu, persiapannya adalah dengan diilmin, menambah ilmu kita tentang Ramadan. Kita harus tahu betapa Ramadan menika istimewa bagi semua hambanya Allah Ta'ala. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan dari bulan-bulan Hijriah lainnya untuk diturunkan Quran di sana. Sebagaimana di dalam sebuah dalil Al-Baqarah ayat 185, ma'asyiral muslimin. Allah ngendika syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hari-hari yang telah ditentukan, yakni bulan Ramadan, alladzi yakni unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ingat boten panjenengan ketika Nabi Muhammad berada di dalam sebuah gua bernama Gua Hira, menawi panjenengan umroh, kemudian nanti biasanya Bapak Ibu nggih kalau sudah selesai umroh kemudian sudah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, biasanya Madinah dulu kemudian baru Mekah. Nanti kalau Mekah umroh sudah selesai kita ke Jeddah. Nah, dalam rangka menunggu jam terbang pulang ke tanah air di bandara haji, biasanya kita akan diajak city tour, muter-muter. Nah, salah satunya adalah muter-muter di dekat Gua Hira. Nah, pemerintah Saudi itu sudah 10 tahun melakukan riset penelitian tentang Gua Hira. Akhirnya mereka sekarang membangun sebuah museum, namanya Museum Wahyu. Museum Wahyu ini dibangun dengan sangat luar biasa. Nanti waktu itu jamaah masih gratis nih. Nggak tahu kalau sekarang kita masuk di situ, masya Allah, kita ditunjukkan bagaimana kisahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, ditunjukkan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim mencari rohnya, ditunjukkan bagaimana Nabi Musa berdialog dengan Allah, kemudian ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan sebuah pertunjukan yang luar biasa, penyebaran Islam, kemudian apa yang terjadi pada beliau, sampai nanti panjenengan ditunjukkan prototipe atau benda Gua Hira tiruan, persis seperti Gua Hira yang asli. Jadi pemerintah Saudi itu sampai bikin penelitian 10 tahun hanya untuk membuat prototipe Gua Hira itu persis dengan yang ada. Ukurannya nggih podo, bentuknya nggih podo, sampai titik komanya semuanya sama. Cuma bedanya kalau Gua Hira yang di atas itu kita harus naik, kalau kakung-kakung, mbah-mbah, laki-laki, mas-mas, bapak-bapak butuh sekitar 1,5 jam untuk bisa sampai ke atas. Karena kemiringannya nggih lumayan, 45 derajat kemiringan. Nah, kalau ibu-ibu mungkin butuh 2,5 jam untuk bisa sampai ke sana. Nah, kalau di sana nggak ada AC-nya, tapi kalau di museum itu Gua Hira-nya ada AC-nya. Nah, kita lihat di situ ada satu batu terpampang tempat Rasulullah sholat. Pada saat Rasulullah melihat
kemungkaran, kejahiliahan yang terjadi di masyarakat kafir Quraisy, Bapak Ibu, betapa kebodohan dipertontonkan. Wonten ibu hamil, kemudian ada bapak-bapak 2 orang bilang, enggak Pak, bedeken iki anak ibu, iki lanang apa wedok? Lanang. Wah, aku wedok. Ya wis, ibu diceluk, kemudian dibuka perutnya dengan pedang. Loh, lanang toh Pak, berarti menang aku, kowe kalah. Kemudian ada orang yang kalau punya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian banyak sekali hal-hal yang lain yang mengakibatkan Rasulullah merenung, bersunyi-sunyi di Gua Hira, lalu kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang sudah dipilih Allah, Bapak Ibu. Di antara bulan-bulan yang lain, syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk kula panjenengan sami. Tiang tengah alam dunia menika gesang tengah alam dunia nek boten ngangge petunjuk. Terus sampai duit pripun? Wong kula niki wau pagi-pagi meskipun kula sudah beberapa kali kesini, tapi ya tetap butuh petunjuk, tetap butuh map. Belok kanan, belok kiri, lurus 800 meter, kemudian belok kiri dan lain sebagainya. Orang harus butuh tujuan. Gesang tengah alam dunia kan di tujuan mesake bingung bisa tersesat. Ibu-ibu mawon nggih, kalau misalnya pagi pagi jam 7 selesai. Terus jenengan dijak bapak, ini bu tak goncengke, ditih motor. Betul dikandani arep neng di, sing penting numpak motor wong loro tok ngoten niku. Tekan Lawang Sari menggo, ya. Baru ban mati, 12 tekan Sukarjo, Pak janjane awake dhewe ning ndi to? Pak nek sate kambing 14. Nek soto ya 14, janjane arep ning ndi? Paling ndika ya ora ning ndi, sing penting bensin entek mandeg. Ya. Enak mboten kira-kira dijak lunga ngoten niku? Mboten penak. Ora nek tujuane. Panitia misalnya niki mungkin panitia ndika bar pengajian Bapak Ibu sebelum Ramadan kita piknik dulu. Besok disediakan bis armada 3 bis, silakan dipenuhi. Terus jenengan munggah kabeh teng bis. Usahamu macam-macam munggah neng bis ya, bagi bisa melaku wis setengah jam melaku ya, ini neng gitu. Panitia orang ngomong ya, jam melaku jenengan tambah gelisah. Pak ini kan jengkel mudi dong, ya mau tentang mudi pundi, ukur muter-muter kayak gitu. Wah, tiwas aku samu akeh, Pak era neng di, boten penak bu. Makanya ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu, ada 6 ancaman selama dia hidup. 3 ancaman saat dia mau meninggal, 3 ancaman saat dia dikubur, dan 3 ancaman lagi saat dia dibangkitkan dari alam kubur. Salah satu dari siksa bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat adalah hidupnya dibikin tidak berkah di alam dunia ini. Wong niku nek uripe berkah masul muslimin, kesel niku nggih kesel ingkang manfaat. Kados hari ini Ahad pagi, mungkin ada beberapa masjid yang kerja bakti menyambut Ramadan, karpetnya diresihi, beduke dibuahi, dipel, kemudian toiletnya dibersihkan, sound systemnya diperbaiki. Nanti pulang Pak, duhur-duhur kita sudah capek. Capek kita itu bisa untuk tidur kita menjadi nyenyak, bangun-bangun menjelang asar, kita sholat, tubuh kita segar. Tapi kalau orang dicabut keberkahannya, mungkin dia nggak tahu apa-apa, hari-hari mau ngapain ya, minggu-minggu nggak ada kegiatan, akhirnya cuma pegang HP, kupingnya disumbelingan di headset, pendak dino HP nan tok awalnya kesel Pak, kesel HP nan, tapi tidak kesel melakukan apa-apa, sehingga dia tidak mengalami kebermanfaatan dalam hidupnya. Pramila masyaallah muslimin menawi kula panjenengan sami kepingin uripe menika berkah, yuswane berkah, rezekine berkah. 1 juta niku lho Bapak Ibu, duit 1 juta. Kalau panjenengan berikan kepada panitia amal Ramadan, Mas, aku dedit 2 juta Mas, monggo saya amalkan untuk amalan Ramadan. Wah, kalih takmir jadi 2 juta panjenengan tumbaske TV berwarna, dikei pita, dikei nggen masjid, ditulisi hadiah utama bagi Anda
yang tarawehnya rajin ke masjid. Langsung kalau cak cilik-cilik dipoto, Nur, yang masjid taraweh oleh hadiah lulur, ya kan? Akhirnya viral sak kampung, wah kabeh hari datang masjid gara-gara pengen oleh TV berwarna. Pendak dino taraweh meskipun imamnya suwe dawa ora masalah demi TV berwarna. 10 hari pertama rajin, 10 hari kedua rajin, 10 hari ketiga diumumkan Bapak Ibu pemenang TV berwarna jatuh kepada salah satu jamaah yang rajin pergi ke masjid. 2 juta panjenengan mengakibatkan sak kampung pergi ke masjid Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya menawi panjenengan tindak Jogja niku enten salah satu galing masjid. Saya pernah ngisi di sana Bu Pak. Itu kalau masalah buka puasa bersama kajian itu dimulai jam 5 Bapak Ibu. Tapi ketika jam 5 niki napa? Sing tekoi paling gorong 10, 15, 20, maksimal paling 30. Biar setengah 6 sing teko wong 1000 Bapak Ibu. Masjidnya kebuat. Dan itu setiap hari Bapak Ibu. 1000 jamaah setiap hari bukber di masjid itu. Kira-kira lawe berjenang tumpang lawuh karak. Mungkin gawe tang teh panas separuh gelas, tapi orang itu senang Bapak Ibu datang ke masjid pada saat Ramadan. Makanya Ramadan apa? Selain syahrul Quran, Allah menika sampun mengkondisikan kula panjenengan sami. Dikondisikan apa nih? Kebaikan-kebaikannya dikondisikan. Misalnya nggih Bapak Ibu panjenengan melamar gawean teng sebuah perusahaan. Nggih Pak, jenengan kula tampa Pak, kerjane mulai njing-njing nggih. Kula siapin ruangannya rin. Ruangannya saya siapkan, saya kasih AC, saya kasih kipas angin, saya kasih cat yang putih biar panjenengan semangat. Saya kasih meja, saya kasih kursi, saya kasih laptop. Kersane napa? Produktivitas tinggi. Makanya Ramadan dikados mekaten, Rasulullah sudah mengatakan kalau Ramadan datang, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jannah surga niku lawange dibuka Bapak Ibu. Wa khuliqat abwabun nar, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis sayatin, dan dibelenggu setan-setan. Makanya ketika Ramadan panjenengan pirsani wong niku seneng banget berbuat baik. Sing ora tau ning masjid, mulai Ramadan teng masjid nggih wangun-wangun mawon nggih normal-normal saja. Tapi nek Ramadan ora tau ning masjid tiba-tiba teng masjid ini terus ketoke isin. Aku ora tau ning masjid, mosok ning masjid. Apa meneh teng masjid dilokke dhewe dengaran ning masjid. Tambah selain masjid rapatean lah ini. Awake dhewe Bapak Ibu kalau ke masjid paling ngagem baju koko, ngajeng sarung. Tapi kalau Ramadan tiba-tiba jenengan pengen berubah pakaian, ngagem jubah, pergi ke masjid. Wah, aku ini ngenteni Ramadan gue pengen arep nganggo jubah ya, nganggo sorban. Kadang-kadang Bapak kan boten kersa kagem jubah, ya malah tuh kok jubah yang sak lewat iki. Ya baru umroh ya nganggo jubah dulu. Nah, nganggo jubah itu kek opo ning kono malah aku darai ustate. Malah aku kon ngisi, kon ngimami, wah repot ya. Jubah tok sing ketok apik, bae wonge ra pate apik. Kadang-kadang kita butuh momentum, wah nganggo jubah, ngangge sorban, ngangge sajadah, datang ke masjid. Oh iya Ramadan ya, wangun-wangun baik. Tapi ketika nggak Ramadan mungkin orang oke, mau pakai baju kayak gitu. Nanti jenengan ganti jubah, akhirnya jadi senang pakai jubah Bapak Ibu. Karena penak jubah itu qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, saut jubah itu blek langsung sholat. Sarung tidak boleh isek, sarung kecekel, klambi dirung kecekel, ya. Klambi kecekel, sarungnya keterisut, wah, salam, gitu. Nah karena itu masuk muslimin, Allah sudah persiapkan tuh, Pak, orang berbuat baik, makanya silakan panjenengan pilih kira-kira amal apa
yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 kelompok yang dijanjikan masuk surga. Pertama adalah orang-orang yang talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia tidak menunggu waktu luang, tapi dia luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, orang-orang yang menjaga tutupnya, menjaga mulutnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang it'amul ji'an, orang-orang yang suka berbagi makanan. Dan yang keempat adalah shaum Ramadan. Kemarin Bapak Ibu dalam satu kesempatan beliau mewawancarai tokoh Muhammadiyah Tempalur, ya. Beliau usia yuswa sampun 90 tahun. Tapi Masya Allah, saya ajak diskusi tentang keislaman, dakwah, sekolah, pendidikan, masih semangat. Beliau bercerita, saya ini Mas, itu aslinya Masan. Dulu saya punya bapak juragan batik, saya punya mbah yang seorang petani. Tapi bapak saya dan mbah saya itu sama, depan rumahnya itu ada suraunya, ada musolanya. Nah senengannya mbah kula niku, mbah ini cerita, mbah kula niku senengannya olah-olah. Jadi nek ngundang wong dikoneng masjid, jak mangan-mangan niku suwenang banget. Mbah kula niku hobine ngoten niku. Maka kebaikannya itu akhirnya menjadi sebuah nama buat dirinya, dikenal, dihormati karena kebaikannya. Suka it'amul ji'an, berbagi makanan. Pamila ibu-ibu monggo mengke Ramadan jenengan tulisi mawon teng arep omahe jenengan niku, ibu-ibu Ramadan ingkang boten gadah menu buka, boten gadah menu sahur, monggo teng griya kula mengke kula cak nangis bareng-bareng. Boten nangis iki. Silakan Bu, ada sayur bisa dipakai, sayur matang bisa dibawa pulang. Orang kadang Bu, bukan soal sayurnya, bukan soal lauknya, tapi soal kebersamaannya, soal keberpihakannya kepada Islam. Maka mungkin kalau di Saudi itu ada keluarga yang suka berbagi makanan. Kulkas ini toko njobo, diseni apel, diseni pir, diseni buah, diseni roti, ditulisi. Para musafir yang menghendaki silahkan ngambil. Akhirnya orang seneng Bu, dibuka kulkasnya, ambil rotinya, ambil apelnya, ambil pirnya. Tapi nek teng warung mriki misalnya jenengan arep melu-melu, kulkasnya jenengan toko njobo, diseni macam-macam, ya mau silahkan ngambil, dijikuk sak kulkas-kulkas. Karena wongnya pinter. Kamilah masal muslimin it'amul ji'an. Ibu-ibu yang sedekah hari ini sudah bagus, silakan. Ramadan, Rasulullah disebutkan, Rasulullah itu kalau Ramadan sedekahnya seperti air hujan, derasnya seperti air hujan. Pramila Ibu Aisyah pernah ditanya, wahai Bunda Aisyah, bagaimana hidupmu bersama Nabi? Kali Ibu Aisyah mengatakan, kami pernah 3 purnama, dapur kami tidak pernah keluar asapnya, tidak ada bahan yang untuk bisa dimasak. Tapi kemudian kalau ditanya bagaimana hidupmu kalau 3 purnama nggak keluar asapnya, maka Ibu Aisyah ngendika, kami hanya minum air putih dan sebutir kurma saja. Tapi ketika Ibu Aisyah menika nggadahi hadiah saking para sahabat, diberikan uang 70.000 dirham. Uang ini diberikan kepada budaknya, bagi-bagi dan kepada fakir miskin. 70.000 dirham dibagi 1 hari habis. Lalu sore hari beliau bertanya kepada budaknya, Mbak, engko sore awake dhewe buka nganggo apa? Ya gak ada apa-apa Bu, tadi duit 70.000 dirham sudah saya bagi-bagi semua. Maka tidak ada Bapak Ibu 11 dari istri Rasul yang jiwanya pelit. Semuanya adalah pribadi-pribadi yang pemurah hati, orang-orang yang lomo, orang-orang yang suka berbagi kepada orang lain di sekitarnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keistimewaan Ramadan adalah di dalamnya ada Al-Lail Al-Qadar, Lailatul Qadar yang bisa kita manfaatkan. Makanya bapak-bapak silakan
10 hari terakhir manfaatkan betul-betul untuk iktikaf. Kalau nggak bisa 10 hari, 10 malam, gunakan malamnya saja. Semoga masuk muslimin Ramadan bisa kita menangkan. Perbanyak doa, karena doa akan dikabulkan bagi 3 orang. Pantang bagi Allah untuk menolak doa 3 orang. Siapa? Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang pemimpin yang adil, dan 3 doa orang yang sedang dizalimi. Semoga Bapak Ibu sedikit materi ini bermanfaat buat kita semua, menambah persiapan Ramadan kita semakin baik, semakin bersemangat di dalam amal soleh. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.